ujian yang pertama kali ya untuk tindakan keperawatan. Dan ujian ini, perawatan luka itu salah satu perawatan yang prinsipnya steril. Ya, kalau suction prinsipnya apa? Steril. Iya. Tapi tidak terlalu banyak. Iya. Ya, tidak terlalu banyak. Sebenarnya SAPA tidak harus steril juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu kan saluran pernafasan. Udara yang masuk itu kotor, ya. Tidak harus steril sekali, ya. Karena si kateter suctionnya itu steril, ya kita harus jaga. Coba nanti lihat di lapangan, ya. Selang suction, ya kateter suction itu tidak harus yang baru, ya. Setelah dipakai dimasukin ke cairan NaCl, ya. Nanti kalau siap, nanti berapa jam kemudian mau suction lagi, diambil lagi, dipakai lagi, ya. Beda dengan perawatan luka, ya. Kenapa ibu strict, ya? Salah satu sudah keluar. Pertama, karena ini ujian pertama, ya, mengajarkan ke mahasiswa untuk tidak ceroboh. Kalau misalnya saat ujian ini ibu bebaskan, pura-pura teka tingali gitu ya, pura-pura nggak kelihatan, biarin aja. Makanya ibu lihat, ya, sekecil apapun ibu lihat, walaupun pakai alat, pakai korental, ibu lihat nih korentalnya kena nggak ke tempat tidur. Ya, dari awal sudah ibu sampaikan, di lapangan nggak pakai korental, haram, ya. Di sini, ya, masih dibolehkan lah, gitu ya. Kalaupun bisa tidak dibolehkan, ya, nggak jadi masalah. Kita harus berpikir gimana caranya, ya. Di SOP di situ pakai sarung tangan steril. Apakah di sana pakai steril? Tidak. Pakai sarung tangan steril gampang, lebih gampang. Ya, kita bebas ngambil apapun kalau kita pakai sarung tangan steril. Makanya waktu ujian ini ibu bilang nggak usah pakai sarung tangan steril, ya, di lapangan kita pakai. Jadi gunakan alat steril yang ada, ya. Jadi mengajarkan supaya nanti kesananya nanti akan banyak lagi tindak kateter, ya, lebih steril lagi, ya, karena itu masuk ke saluran kemih, ya, ke kandung kemihnya terutama. Ya, kalau saluran ininya karena tadi ya terbuka, ya, air cebok kita juga tidak steril, ya, ketika cebok masuk, ya, tapi ke kandung kemihnya itu harus steril karena air kencing itu keluar dari tubuh kita, keluar itu kondisinya steril, ya. Ketika sudah keluar kena ke tanah, kena ke toilet, baru dia kotor, ya. Makanya harus steril. Makanya dari awal tadi ya salah sedikit, ya, kalau memang itu prinsip keluar, ya, kecuali hal-hal yang tidak prinsip masih dibiarin aja dulu, ya, masih boleh dulu, ya. Kemudian di sini kalian mau boros, ya, kebayang satu pasien menghabiskan pinset 4, ya. Di sini memang disediakan kan untuk cadangan kalau memang ada hal-hal yang di luar prediksi, jatuh, ya, jatuh kan tidak disengaja, ya, jadi kita bisa pakai yang lain. Coba minimalkan 2 pinset juga bisa. Kenapa mesti 4-4-nya dipakai? Baru meres aja ini sudah dibuang, ya, padahal belum kontak ke pasien, ya. Jadi harus paham dulu, ya. Nanti kalian akan merasakan lah kalau sudah sering, ya, nguji mahasiswa, kita bisa membaca ini sebenarnya anak itu paham nggak sih mana yang steril, mana yang tidak, ya. Kita akan bisa membaca itu, ya, bukan karena gugup, bukan, ya. Makanya ibu mau tanya nih, siapa yang pernah latihan setelah praktikum, sebelum ujian ini, siapa yang pernah latihan? Pernah? Latihan di rumah pakai apa? Ada siapa yang latihan? Hanya seperberapanya, coba lihat, ya. Kalau sering latihan nantinya refleks kayak sholat, ya, sambil ngelamun juga ruku, ya, ruku mah gitu ya, nggak akan jadi jujur gitu, ya, nggak salah. Ya, ini juga sama, kalau kita sering melakukannya, ya, nggak harus mikir-mikir lagi gitu.
Ya, ini kelihatan. Cara buka ini aja nggak tahu gimana bukanya. Ya, ini supaya airnya keluar gimana ngebukanya? Ya, ininya yang dibuka. Bisa ini kan karet. Ya, tutup yang hijaunya itu kelihatan sekali tidak pernah latihan. Ya, untuk perawatan luka, ya, ibu sengaja jawab, silahkan cek alatnya. Berarti kalian diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat sendiri. Jadi kalau salah, ada yang kurang, tidak menyalahkan ibu, tidak menyalahkan Bu Inga. Kalian sendiri yang menyiapkan, ya. Kemudian dari awal ibu sudah sampaikan, ya, udah ajarin gimana cara motong plester. Ya, ukuran plesternya seperti apa, ya, nanti kalau kerja kerasa majuin satu plester aja bisa berbulan-bulan turunnya. Jadi penggunaannya harus se-efektif, se-efisien, sehemat mungkin, ya. Suruh dikaji dulu lukanya, sebesar apa lukanya, ya, sehingga kita bisa memperkirakan, ya, plesternya seperti apa, panjangnya, lebarnya bagaimana, ya, berapa jumlahnya, termasuk juga kasanya, ya, harus diperhatikan gitu. Gimana cara gunting plester? Ini sengaja sama Bu Inga itu nggak dikasih jalur, ya, supaya kalian belajar, ya. Cuci tangan tidak diujiankan, tapi karena melihat beberapa kali dari kemarin cuci tangan kayak gini, asal, ya, tidak sesuai SOP-nya, ya, akhirnya ya sudah dites lagi. Jadi dibuat dulu jalur kan, ya, atau berapa. Perhatikan butuhnya sebesar apa, selebar apa. Jangan mentang-mentang ininya banyak, udah enaknya aja gede, gitu ya. Nah, jadi digunting dulu ujungnya sedikit, tempelin lagi baru buka berikutnya. Jangan digunting pakai gunting, begini aja terus, ya, sampai sesuai dengan kebutuhannya, ya. Oke. Komputernya udah bagus lah komputernya. Cuman yang sering kelewat privacy, ya, tidak memasang sampiran, tidak menjaga privasi, tidak mengatur pencahayaan, kemudian tidak mengatur posisi, ya, posisi lukanya. Ya, kita atur, ada beberapa. Bu, tolong ini tangannya di ini dulu ya, karena tangannya sebelah sini supaya saya jelas melihat lukanya, diatur dulu. Ya, karena kalau ujian tuh per poin ada nilainya. Kalau kelewat berarti 0 poinnya, hilang 2 poin. Ya. Itu yang sering kelewatnya. Nah, kemudian ya ibu nggak usah berasal, nggak usah dipraktekkan lagi, ya. Setelah inform konsen, ya, tadi ya mengenalkan diri, ya, pastikan dulu pasiennya. Jangan ujuk-ujuk menjelaskan saya perawat ini mau melakukan perawatan luka. Kalau pasiennya salah, ya berarti nggak jadi, gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan walaupun di situ tidak ada, ya, tapi ketika praktikum sudah disampaikan. Tanya dulu pasien, ya, namanya siapa. Kita perkenalkan diri dulu karena kita yang datang duluan ke situ, ya. Berikan salam, perkenalkan diri, ya. Kita ini siapa, langsung identitas pasiennya. Maaf, dengan bapak siapa, tanggal lahir? Oh iya betul, berarti sudah sesuai, ya. Nah, seharusnya sebelum ke situ kita harus validasi dulu. Di situ tidak ada, ya, validasi. Kita sebelum ke pasien cek dulu pasien-pasien mana yang akan dilakukan perawatan luka. Namanya siapa, medrefnya, ya, ruang berapa. Baru ke pasiennya, tadi seperti tadi, ya. Setelah itu, setelah kita memperkenalkan diri, kita tahu nama pasiennya siapa, sudah betul sesuai dengan tadi data di catatan keperawatannya bahwa pasien ini yang akan dilakukan perawatan luka, baru kita jelaskan, ya, apa yang akan kita lakukan, apa tujuannya, ya. Kemudian selama tindakan pasien itu harus bagaimana, ya. Mungkin nanti pada saat dibersihkan ada nyeri, ibu bapak tarik apa saja. Jadi komputernya jalan, gitu ya. Nah, setelah itu apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Setelah cuci tangannya gimana? Ya, belajar lagi aja, sudah dipraktekkan, ya.
karena tadi banyak faktor, gembur sampai gemeteran, ya akhirnya lupa semua kalau tidak dibiasakan. Apalagi sekarang kan lagi covid, cuci tangan sering, ya kenapa jadi susah, ya ke mall aja bisa sambil lihat-lihat gitu ya, cuci tangan bisa ya, tapi nggak tahu benar apa. Ya coba dilakuin dengan benar, jadi nanti pas ujian itu sudah refleks ya. Setelah cuci tangan apa? Pakai barak shot. Setelah pakai barak shot, belum plester. siapin plester dulu, bukan pasang sarung tangan dulu. Ya susah nempel, ya. Jadi kita siapkan plesternya, ya. Nyiapkan plester, ya tinggal diukur aja di sini, ya sehingga tidak pertama aja, ya. Yang pertama, ya. Lalu kita berikutnya ngikutin aja yang ini, ya. Mau diukur lagi juga mah enggak, ya. Kita siapkan. Ya, cukup 3, lihat aja awalnya, ya. Setelah itu baru pakai sarung tangan. Ceritanya udah tutup ya. Ibu tidak kasih sarung tangan steril. Ya, setelah itu baru dibuka. Ya, kalau dibolehkan pakai korentang, pakailah korentang, tapi hanya sekali. Kalau tidak, ya tidak pakai sarung tangan steril. Pakai apa? Yang ambil pinsetnya gimana? Pakai ini kan kainnya steril. Ya, kain steril, ambil pinsetnya 1. Ya, kalau misalnya tidak, yang penting kalian tahu mana yang steril, mana yang tidak. Ambil, ya. Kalau pakai ya, langsung. Ya, kalau korentang mah bisa. Sudah itu, supaya tidak kecampur-campur, kalau gember lupa mana pinset yang masih steril, mana yang tidak. Kita selesaikan dulu hal-hal yang steril di sini, ya. Kita buka, kan kemarin, ya ingat ini pinset steril. Jangan sembarangan bawa alat ke situ. Nanti pas naruh, nah ini itu ke bawah kena, ya. Kan kita harus tahu mana nanti yang akan resikonya jatuh, ya. Mana yang akan steril, mana yang tidak, ya. Walaupun tadi ya ada beberapa bengkok dipakai menyimpan alat steril, di mana-mana oke bengkoknya tempat sampah, ya. Cuman sampahnya mau sampah yang akan dibuang atau sampah yang sementara seperti merendam alat, ya. Walaupun ini kondisinya steril, tetap tidak boleh dipakai untuk menyimpan alat steril. Seperti halnya kita makan di pispot yang baru, mau nggak? Enggak, walaupun baru, ya mahal lagi bahannya dari apa gitu, ya tetap aja pispot, ya. Jadi kita ambil, kita taruh, ya, simpan. Kita ambil lagi.
mindahin pasien jangan gini, ke atasin dulu, ya supaya nggak kena, karena ini yang sterilnya di ujung. Ya, kemudian apa lagi? Omnya, ya, omnya dibuka. Kalau mau buka-buka pepetin ke ujung ya, ini enggak rubah-rubah. Oke, setelah dibuka kita isi, ya, isi cairan-cairan yang akan diisi. Kalau kita tidak yakin ini simpan dulu, ya, nggak usah diambil pinggirin, golosor di, lukanya udah lama dibiarin pasiennya nunggu gini, nyiapin ini aja, nggak usah, ya, nyimpennya cari sandaran, ya, supaya nggak jatuh, ya. Ya, atau di mana lah yang bisa buat nahan, ya, jadi nggak jatuh terus, ya. Kita isi ini NaCl-nya, ya. Terus apa lagi? Ya, alkoholnya pura-pura aja, ya. Alkoholnya pura-pura aja, ya. Isi alkoholnya. Nah, mana betadin, mana safflon? Itu sablon. Ya, betadin isi, ya. Kemudian ini diisi safflon, ya, buat merendam alat. Nah, sekarang baru kita ambil kasanya. Ini untuk mencucinya, ya, 2. Untuk kalau luka bersih nggak terlalu banyak, ya. Ini betadinnya, ya, ini tadi wash bensinnya, nanti aja, ya. Kita ini mau pakai kasa lembab atau kering dua-duanya, ya. Kalau misalnya lembab tinggal tambahin lagi 1, tambahin, ya. Berarti ini sisakan buat yang kering, ya. Ini cadangan 1 bisa jatuh, ya. Kemudian baru kita selesaikan dulu di sini, nggak usah mikir-mikir dulu ke situ, ya. Kita selesaikan dulu di sini, ambil, kita peras, ya. Ya, anggap aja ini sudah basah, ya. Kita peras. Ya, simpan. Ya, supaya tidak lama Primamero aja. Primamori. Ya, ini betadin sudah diperas. Kelupaan, perlaknya belum, nggak prinsip. Ya, harusnya tadi ya Allah. Sekarang kelupaan. Kalau misalnya takut lupa, ini dua-duanya masih steril, simpan aja. Ya, simpan dulu. Ya, karena pasang perlak tadi enaknya pakai 2 tangan. Ya, kita pasang dulu aja. Harusnya tadi sebelum bengkok, ya. Karena tidak terlalu kecil nggak masalah. Ya, punten Bu, diangkat dulu, ya. Baru kita mau membuka, ya, buka. Ambil 1, ya, ambil lidi water, celupkan ke alkohol, kita buka, ya, satu-satu karena ini alkohol nguap, ya, satu-satu buka. Ya. Ini karena kering, ya. Tempelin, ya. Jadi si yang
lemnya tuh tempelin di sini, jadi nggak ngait-ngait. Tuh lihat. Tempelin. Ya, kemudian kita yang sampah yang mana? Yang terdekat. Ini nggak usah dibuang. Ya, kenapa mesti dibuang? Ya, kita ambil yang ini. Ya tadi ambil, ya, dibuka dari sini. Kemudian kasihin ke pinset yang ini. Tempelin. Kalau takut lupa, simpen lagi ininya. Ya. Ya, baru kita bersihin. Ditekan. Ya. Ambil lagi. Kasihin. Kalau masih takut, simpan lagi. Baru bersih. Karena suka refleks. Ya, pas ininya berubah, ini pakai. Gitu ya. Kalau belum biasa, mending disimpan aja. Dah, ceritanya selesai, dibersihkan semua, tinggal ditutup. Ya, jadi cuma 1, 2 ini ya. Nah, perhatikan juga nih, mana yang harus kena ke kulitnya, yang bagusnya, ya, simpan yang bagus di bawah. Ya, kalau misalnya mau dibantu boleh, ya, karena sudah tertutup lukanya. Tapi jangan disengajain. Kalau memang masih bisa dengan 1 pinset, ya, 1 pinset dirapikan. Ya, ini kan kasa yang atas steril. Kalaupun misalnya mau ke sini nggak masalah, ya, karena dia tidak kena ke kulit, tapi kenanya ke kasanya. Pas ngebantu gini, misalnya mau dilipat-lipat lagi, hati-hati, ya. Ibu biarin aja yang mau ini kepanjangan mau dilipat di sini, tapi ibu perhatikan, ya, perhatikan pinsetnya ini kena ke kulit nggak. Selama terjaga nggak masalah, ya, karena ini tadi chirurgis ya, ngait-ngait chirurgis. Lihat. Ya, jadi kalau udah ngait-ngait udah berhenti, jangan diterusin. Ya, pinsetnya. Kalau misalnya enggak, tadi 1 aja. Ya. Tadi ambil 1 lagi. Ini mama enggak mau pakai ini juga, langsung boleh. Mau dikasihin lagi boleh. Lihat yang mana yang bagus? Yang di bawah yang bagus apa yang jelek? Yang jelek. Yang jeleknya perhatikan juga ya. Ya, diupayakan kasa yang atas minimal sama panjang, jangan lebih pendek atau lebih panjang supaya nutup yang bawah. Ya, sudah selesai. Oke, mau buka sarung tangan boleh, enggak ya, lebih baik tidak buka sarung tangan ya. Sini, lebih baik tidak buka sarung tangan. Cara ngambilnya supaya nggak nempel-nempel sampai ada yang bolong sarung tangannya. Ambil ujungnya. Jangan pegang-pegang pakai 2 tangan. 1 tangan saja. Kalau mau bantu boleh ini, tapi pegangnya bagian yang tidak ada lemnya. Untuk ngatur supaya lurus, bagus gitu ya. Boleh. Ya. Kalau terpaksa harus dipegang, ya, pegang ujungnya aja, jangan banyak-banyak. Bu, saya nggak bisa kalau 1 tangan, boleh 2 tangan, tapi ujungnya saja. Ini agak ditarik. Ya. Kan lebih gampang nempelnya. Ya, mau dipegang boleh. Nah, di ujung ya, takut.
Kalau misalnya kurang rapi, boleh nanti dimasukin lagi, dirapikan. Ya, cukup kan 2 pinset. Nggak semuanya dipakai. Buat pasien yang lain nanti kalau ganti balutannya banyak, di sini ke situ lagi, ya pinset aja. Masih ada. Oke, yang sering kelewat, yang terakhir setelah dilakukan semuanya, bereskan dulu alatnya. Kita tidak langsung buka sarung tangan, ya. Bereskan semua alatnya, ya, rapikan, ya, karena tetap kita harus melindungi, ya, diri kita dari penularan. Ya, ceritanya sudah beres semua. Baru cek, ya, pasiennya dirapikan, kemudian evaluasi, ya, hasilnya diceritakan ke pasiennya bagaimana tadi lukanya, selanjutnya akan tindakan berikutnya apa, ya. Nah, setelah itu bawa alatnya, ya, kita cuci tangan dulu, ya. Ini alatnya semua dicuci. Setelah dicuci kita juga cuci tangan, ya, baru dibuka, ya, baru dibuka. Setelah dibuka, cuci tangan kembali. Ya, tadi banyaknya yang salah penerapan cuci tangan itu merasa saya mau pakai sarung tangan, nggak perlu cuci tangan. Ya, mau pakai sarung tangan, cuci tangan. Setelah pakai sarung tangan, cuci tangan. Ya, kan ada 5 moment. Ya, ada 5 waktu-waktu untuk melakukan cuci tangan. Ya, yang utama, ya. Kemudian setelah cuci tangan jangan lupa dokumentasi, ya. Dokumentasi itu catat, ya, di buku status pasien, waktu melakukan tindakan, ya, tanggal, jamnya, kemudian tindakan apa yang dilakukan, hasilnya bagaimana. Ya, jadi tindakannya, hasilnya apa? Hasilnya karena kita perawatan luka, kita ceritakan bagaimana kondisi lukanya. Gitu, ya, lukanya misalnya pertumbuhan jaringannya sudah bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, ya, luka bersih. Ya. Habis itu apa? Tanda tangan, ya, tulis nama perawat, tanda tangan perawat. Kalau ada tulisan yang salah, tidak boleh ditip, tetapi dicoret langsung dibenerin. Nggak ada satupun kata-kata itu. Ya, padahal angkatan sebelumnya karena sudah terbiasa di SMK-nya begitu, keluar semua. Tapi di sini walaupun ada alumni SMK, nggak ada satu yang menjelaskan. Ya, itu cara-cara dokumentasi yang baik dan benar, ya. Ya, enggak ada yang